Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Oh, tadi kita paparin strategi pembangunan Pak Prabowo secara umum seperti apa dan menjelaskan lebih jelas lagi kenapa kita bisa tumbuh lebih cepat dari kemarin-kemarin dan kenapa apa bahayanya kalau kita menjalankan kebijakan yang nggak lengkap seperti kemarin, di mana kita lihat di bulan September awal kan ada gangguan di perekonomian kita. Itu karena kebijakan yang salah dan sekarang sudah kita perbaiki dan ke depan harusnya akan lebih baik lagi. Saya juga bilang ke Kadin bahwa iklim investasi akan diperbaiki dan pasar domestik akan lebih dijaga untuk pemain domestik dari barang-barang yang ilegal yang masuk sini. Nanti setelah yang ilegal beres, kita lihat yang legal yang mana yang bisa kita kerjakan juga yang mengganggu industri dalam negeri. Pasti banyak itu. Terkait keluhan para pengusaha, Bapak seperti apa? Artinya Apa? terkait keluhan tadi teman-teman pengusaha itu. Tadi nggak ada yang ngeluh, semuanya happy. Yang ngeluhnya jauh-jauh, yang ditanyakan kadang-kadang ada hubungan dengan kebijakan saya, jadi saya nggak bisa intervensi langsung. Tapi pada dasarnya kelihatannya mereka semangat bahwa ke depan akan lebih bagus kalau kita bukan tekun, kita konsisten menjalankan kebijakan yang saya sebutkan tadi. Tadi kan ada keluhan soal bea cukai ya Pak. Kalau Bapak kan sempat bilang katanya ada wacana untuk menentukan bea cukai seperti target yang diberikan Presiden. Sebenarnya desain yang diberikan Presiden itu seperti apa sih Pak? Ada pembentukan apakah seperti yang beberapa puluhan tahun yang lalu atau gimana Pak? Bebas. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan. Tapi yang kita punya waktu, saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki bea cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah, masih bisa dibentuk. Nanti kan terpilih dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang enggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa merubah diri ya saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya itu kita perbaiki diri dulu sendiri selama setahun, kalau enggak ya ini. Daripada kita langsung tutup tanpa warning kan jelek. Nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Di sini loh. Kenapa? BNPB diturunin tuh Pak, realisasinya Bapak dari 2 triliun Maksudnya? sampai ke 451 Bapak. Dasarnya apa Bapak penurunannya? Bapak. Dari 2. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Port darurat bencana kalau nggak salah ada. Yang jelas saya lupa portnya, kayaknya darurat bencana ada di situ. Dan itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses. Oh, kita mah siap terus. Persentase perindusnya berapa Bapak? Memang minta berapa? Menurut Anda cukupnya berapa? Cukup kita. Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita siapkan uangnya. Perlindungan sosial juga Bapak untuk korban-korban bencana juga Bapak? Oh, saya nggak tahu, nanti tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa, tapi uangnya cukup. Rasanya sih cukup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau surplusnya kegedean, tandanya Pak, permintaan domestik kan jelek. Kalau surplusnya menyusut tapi masih surplus, artinya ada tanda-tanda perbaikan di domestic demand. Jadi Anda nggak bisa terjemahkan langsung satu titik aja. Kita lihat beberapa bulan ke depan seperti apa. Kalau balik ke normal, artinya ekonomi domestik mulai normal lagi dengan permintaan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Boleh satu statement buat kepada Pak. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Menkyu untuk hadir, dan kedua menyambut baik Kadin untuk deregulasi yang dilakukan, satgasnya ada, dan juga insentif yang akan terus dilakukan. Kadin siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan juga tentunya daya beli dan tentunya investasi. Dan nanti siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi supaya terus tumbuh mencapai perlahan menuju 8%. Jadi terima kasih Pak. Kita siap juga untuk
menghadap Bapak sektor per sektor supaya bisa kita cari tantangannya dan hambatannya serta solusinya. Jadi Pak Anin udah janji sejak sebulan yang lalu mau bawa sektor per sektor. Sampai sekarang belum nongol-nongol dia. Saya harapkan dia akan janji palsu nih sekarang. Siap. Kita mulai dengan Rapimnas. Terima kasih Pak Terima kasih. Menkyu. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Menkyu. Terima kasih. Iya, silakan. Jadi tadi kita bersyukur Ketua DPR dan Ketua DPD hadir bersama kami semua. Ini penghormatan tertinggi buat Kadin. Tadi kita fokus dengan Ibu Ketua dan Bapak Ketua bagaimana Kadin bisa efektif menjadi jembatan antara pemerintah dan parlemen. Terutama tentu dari bidang ekonomi. Karena kita lihat judulnya pun juga tadi digarisbawahi oleh Ibu Ketua cukup baik, yaitu gotong royong untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi tentu karena kita bermitra dengan parlemen, di sini ada Ibu Ketua DPR dan Ketua DPD, kita melihat kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Karena kita nggak bisa sendiri-sendiri, tantangan dunia besar, tantangan dalam negeri juga besar, tapi kalau kita lihat dari sejarah, kita selalu ada aja jalan ke depan dan kita percaya itu. Nah disitulah kami berterima kasih Bu Ketua DPR dan Pak Ketua DPD untuk kehadirannya. Anin tadi kan sempat dibilang sama ketua nih, Pak Anin periode ini menjadi ketua yang paling susah. Tanggapannya gimana nih Pak? Ya setiap waktu tentu ada tantangannya masing-masing. Tapi saya rasa saya nggak takut. Kenapa? Karena mitranya ada Ibu Ketua DPR dan Bapak Ketua DPD yang progresif, mengerti usaha, dan juga mau mendengarkan dari segala macam pihak. Ini yang saya rasa esensi untuk maju ke depan. Ya, bahwa kehadiran Kadin itu pada situasi global yang seperti ini sangat penting untuk bisa bergotong royong dan berkolaborasi dengan semua pihak. Karena memang dengan situasi seperti ini, pemerintah, eksekutif, legislatif tentu saja membutuhkan jembatan bagaimana kemudian perekonomian ini bisa diimplementasikan di lapangan tentu saja oleh para pengusaha. Karena tidak mungkin semua program-program pemerintah itu bisa berjalan tanpa dukungan para pengusaha. Apakah itu pengusaha yang ada di nasional ataupun pengusaha yang ada di daerah. Karenanya gotong royong kolaborasi itu sangat penting untuk dilakukan. Dan Rapimnas ini saya harapkan nantinya itu bisa menghasilkan satu atau banyak keputusan strategis yang nantinya memang bisa diimplementasikan secara konkret di lapangan. Jadi bukan hanya keputusan-keputusan yang seremonial atau teori-teori saja, karena memang tantangannya ke depan itu akan tidak mudah. Tadi saya mengatakan Pak Anin itu ketua umum yang mungkin berat, bukan berarti tidak mampu, namun memang tantangannya cukup berat untuk bisa menunjukkan bahwa dengan situasi seperti ini Indonesia tetap on the track, mampu menjalankan semua hal dan program-program pemerintah dan menjalankan semua visi presiden yang berkeinginan untuk bisa meningkatkan atau menaikkan pertumbuhan yang ada di Indonesia ini berjalan sebagaimana harapan kita semua. Jadi ya marilah kita bersinergi untuk Indonesia dan Merah Putih. Dari Pak Ketua DPD kita nih seperti apa nih Pak? Ya tadi, saya hanya mau menyambung ya. Semua tahu bahwa ekonomi global sekarang kan sangat fragile ya, bisa up and down. Nah ketidakpastian ini memang harus dijawab ya dengan kepercayaan diri. Nah kepercayaan diri sebuah negara itu ya terlihat sekarang sih kita ini beruntung. Saya sih meyakini bangsa terunik di dunia tuh Indonesia karena kita punya gotong royong. Covid ya kan kita paskanya cepat sekali, recovery-nya cepat. Nah termasuk ketidakpastian ekonomi ini kan kata kunci kolaborasi atau gotong royong itu menjadi hal yang wajib dan itu sudah ditunjukkan. Nah majunya Indonesia itu sangat tergantung dengan kuatnya daerah. Jadi kalau daerah itu kuat, ya akumulasinya itulah Indonesia itu kuat. Jadi kalau hanya daerah-daerah tertentu atau katakanlah Jakarta aja yang kuat, daerah-daerah justru lemah, itu sulit sekali. Apalagi target presiden kan target yang cukup tinggi ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi itu di situ challenge atau tantangannya itu yang membuat bangsa kita ya kalau saya sendiri ya bersemangat. Ayo kita gotong royong, ayo kita sama-sama. Nah, saya sampaikan tadi
ketidakpastian itu ya kita jawab dengan ada guidance sekarang. Guidance-nya kebetulan Pak Presiden Prabowo membuat Asta Cita. Asta Cita itu kita bisa katakanlah ada paling enggak periode 5 tahun ini menjadi guidance atau kompas kita. Ya kita support, kita dukung beliau pemerintahan, karena betul tadi Bu Ketua DPR, pemerintahan itu bukan hanya presiden sendiri, tapi presiden bersama parlemen dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, makasih. Ya, makasih ya.